Simbol Gereja Katolik. Crucifix. Salam damai sejahtera. Bagi kita, salib adalah simbol kemenangan. Bagaimana bentuk-bentuk salib Kristus yang digunakan dalam Gereja Katolik? Kita mulai, pertama, salib bengkok. Salib bengkok ini, biasa digunakan pada tongkat Bapa Paus. Tongkat berbentuk salib tersebut disebut sebagai crozier, yang melambangkan tongkat gembala, yang menggambarkan otoritas pastoral untuk menggembalakan umat Allah. Penggunaan tongkat gembala berasal dari tradisi para rasul, dan digunakan secara resmi oleh para uskup, dalam bentuk tongkat dengan ornamen, di zaman Paus Celestin pertama, 422–432. Namun Paus Paulus ke-6 mengubah bentuk tongkat ini, dari bentuk yang tradisional tersebut menjadi bentuk salib. Bentuk tongkat salib ini didesain oleh seorang seniman Italia yang bernama Lello Scorcelli. Tongkat salib yang bengkok ini kemudian dipergunakan juga oleh para paus sesudahnya, yaitu Yohanes Paulus pertama, Yohanes Paulus kedua dan Paus Benediktus ke-16, serta Paus Fransiskus. Tidak ada kaitan salib bengkok ini dengan Satanisme. Bentuk ini adalah bentuk yang diambil dari sketsa Santo Yohanes Salib yang menggambarkan keadaan salib sedemikian, yang secara puitis menggambarkan betapa beratnya beban dosa yang harus ditanggung oleh Yesus sampai salibnya pun bengkok menopangnya. Kedua, salib terbalik. Gereja Katolik menggunakan simbol salib terbalik di kursi Paus untuk mengingat bahwa Paus adalah penerus Rasul Petrus, pemimpin gereja pertama, yang wafat dengan disalibkan terbalik. Menurut kesaksian para bapa gereja di abad pertama, Rasul Petrus yang dihukum mati dengan disalibkan, memilih untuk disalib terbalik karena merasa tidak layak untuk mati dengan cara yang sama dengan Kristus. Berikut ini adalah tulisan dari Santo Jerome, 342–420, berdasarkan penelitiannya terhadap dokumen-dokumen yang mencatat fakta sejarah di Roma. Simon Petrus, saudara Andreas Rasul, dan ia sendiri adalah pemimpin para rasul, setelah menjadi uskup di Antiokhia dan pemberitaan kepada kaum Yahudi yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadosia, Asia dan Bitinia, di tahun kedua pemerintahan Kaisar Claudius, pergi ke Roma untuk mengusir Simon Magus, dan mendirikan di sana tahta suci selama 25 tahun sampai tahun terakhir Nero, yaitu ke-14. Oleh Nero ia dipaku di kayu salib dan dimahkotai dengan kemartiran, kepalanya dibawa terarah pada tanah, sedangkan kakinya terangkat tinggi, sebab ia berkeras bahwa ia tidak layak untuk disalibkan dengan cara yang sama dengan Tuhannya. Ia dikuburkan di Roma di Vatikan, dekat Via Traimalis, dan dirayakan dengan penghormatan seluruh dunia. Jika di zaman sekarang, karena mungkin pengaruh film, salib terbalik kerap digunakan sebagai lambang satanis, pengikut gereja setan, simbol pemberontakan, atau setidaknya untuk mengejek kekristenan. Jelas berbeda dengan makna salib terbalik yang dipakai gereja Katolik, pengejekan itu biasanya diucapkan oleh orang anti-Katolik serta merupakan hal yang menggelikan, karena tidak tahu apa-apa. Ketiga, salib Latin. Salib Latin atau dalam bahasa Latin Crux Immissa adalah bentuk salib Kristus yang digunakan di gereja Katolik Ritus Latin. Keempat, salib Bizantium. Salib palang 3 buah ini digunakan oleh gereja Katolik Timur. Palang pertama yang melintang di bagian atas, ada tertulis INRI, Yesus Nazareus Rex Idaorum, kemudian palang kedua menggambarkan kedua tangan Kristus yang terentang di kayu salib dan terakhir palang ketiga menggambarkan pijakan kaki Kristus. Orang yang baru melihatnya akan merasa aneh, karena pada salib ini, tidak ada patung Kristus, hanya ikonnya saja.
Kelima, salib Yerusalem, disebut juga salib tentara salib, Crusaders Cross. Salib ini tersusun dari 5 buah salib Yunani, 1 buah salib besar dan 4 lainnya salib kecil, yang menyimbolkan 5 luka Kristus. Salib besar menggambarkan salib Tuhan Yesus, sedangkan 4 salib kecil menggambarkan 4 kitab Injil dan salib ini adalah simbol umum yang digunakan selama perang melawan agresi Islam. Keenam, salib Slavonik, merupakan salib Bizantium yang digunakan Gereja Katolik Timur dengan tradisi Slavonik. Palang paling atas bertuliskan, "Inilah Raja orang Yahudi", lalu palang tengah menggambarkan tempat tangan Kristus dipakukan, palang paling bawah tempat kaki Kristus dipakukan. Palang ini miring, sebagian naik dan sebagian turun, karena Kristus tanda perbantahan yang akan mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya, dan akan menjatuhkan orang-orang yang menolak Dia. Di bawah salib ada tengkorak. Karena Kristus disalibkan di Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Makna teologisnya adalah Kristus dengan kematiannya menginjak-injak maut, mengalahkan dosa dan akibat-akibatnya, menyelamatkan Adam dan mengembalikan manusia dan alam semesta kepada fitrah yang sesungguhnya, bersatu dengan Allah, dikuduskan dan dijadikan serupa dengannya. Ketujuh, salib Benediktus. Pada salib itu terdapat medali yang terpampang tulisan-tulisan yang merupakan kode. Bagian atas dari salib ada tulisan Pax yang artinya adalah kedamaian. Di dalam medali gambar sebelah kiri, terdapat huruf CSPB di dalam lingkaran. CSPB itu artinya adalah C sama dengan crux, arti dalam bahasa Indonesia adalah salib. S sama dengan Saint, arti dalam bahasa Indonesia adalah Santo. P sama dengan Patris, arti dalam bahasa Indonesia adalah ayah, bapa. B sama dengan Benedikti, dalam bahasa Indonesia disebut Benediktus. Arti keseluruhan adalah salib Santo Benediktus. Kemudian di bagian salib terdapat tulisan CSSMLNDSMD, kepanjangan dalam bahasa Latinnya adalah Crux Sacra Sit Mihi Lux. Nunquam Draco Sit Mihi Dux. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah semoga salib suci ini menjadi penerangku. Semoga iblis tidak akan pernah menjadi pedomanku. Di bagian tepi medali secara melingkar tulisan VRSNSMV, SMKLIVB, kepanjangan dalam bahasa Latinnya adalah Vade Retro Satana. Nunquam suade mihi fana, sun malakuae libas, ipse venena bibas, yang dalam bahasa Indonesia berarti pergilah setan. Jangan menggodaku dengan kesombonganmu, apa yang kau tawarkan padaku adalah kejahatan. Minumlah bisamu sendiri. Ketujuh, salib Santo Andreas. Salib ini menggambarkan Santo Andreas, saudara Santo Petrus, yang disalibkan dengan salib berbentuk X ini. Kedelapan, salib San Damiano. Salib San Damiano pada awalnya dibuat oleh seorang seniman dari Umbrian. Salib ini dinamakan salib San Damiano karena sang seniman menaruh pertama kali salib ini di gereja San Damiano di Assisi. Di hadapan salib inilah, seorang santo yang berperan besar dalam dunia gereja Katolik, yaitu St. Fransiskus dari Assisi bertobat. Kesembilan, salib tau. Salib tau atau Crux Commissa adalah salib berbentuk T di dalam Perjanjian Lama sendiri. Salib ini sudah diberitakan oleh Nabi Yehezkiel 9 ayat 4. Kesepuluh, salib Malta. Salib Malta biasanya digunakan oleh dengan ksatria-ksatria Santo Yohanes atau ksatria dari Malta. 8 sudut pada salib ini menyimbolkan 8 sabda bahagia.